bagaimana kita membedakan gambut tadi matang, hemik, saprik, hemik, atau fibrik? Entah itu fibrik. Jadi kalau yang paling simpel itu, kita coba ambil satu genggam, kita genggam gambut itu, kemudian kita peras. Kalau yang keluar cuma air, sisanya dalam genggaman itu masih banyak serasahnya, yang keluar melalui sela-sela jari itu nggak ada, itu udah pasti mentah. Itu gambut mentah. Yang kedua yang gambut hemik, yang gambut sedang, itu jika kita ambil satu genggam tanah gambut tadi, kalau kita peras, itu air yang keluar tuh agak ada campuran gambut-gambutnya gitu. Terus yang tertinggal di genggaman kita tuh kurang lebih ya 1/3 atau sampai 2/3 gitu. Tidak semuanya tidak tertinggal ya. Ada sebagian yang keluar dari sela-sela jari, jadi ada bersisa 1/3 sampai 2/3 itu sedang lah. Gitu. Nah yang ketiga gambut yang matang. Nah, gambut yang matang ini lebih dari 2/3 bagian gambut itu keluar dari sela-sela jari kalau diremas gitu. Jadi dia sudah kayak tanah juga, sudah kayak jadi tanah gitu lah. Dia sudah matang gitu. Jadi bahan halusnya itu banyak, dia seratnya udah nggak nampak, serat-serat kayunya itu nggak nampak. Jadi sisa yang di dalam genggaman itu sangat sedikit, hampir semuanya keluar dari sela-sela jari. Kurang lebih seperti itu gampangnya untuk mengetahui, mengidentifikasi gambut fibrik, hemik, atau saprik. Nah, ini sedikit gambaran untuk potensi produksi TBS berdasarkan tahun tanam. Jadi kalau kelasnya sangat sesuai S1, itu produksi maksimalnya bisa 35 ton itu pada saat prime ya, umurnya prime ya. Pada umur 10 tahun sampai 14 tahun tuh dia masa-masa prime itu dia produksi tertinggi bisa sampai 35 ton, bahkan bisa lebih. Karena saya pernah lihat juga yang produksinya mencapai hampir 40 ton pernah. Untuk kelas S1. Kelas S2 ya agak turun-turun sedikit, kelas S3 ya lebih sedikit lah dari S2. Ini gambaran tentang kemiringan lahan, topografi lahan lah. Yang paling atas yang kelas S1 itu ya lahannya topografinya datar, kemudian yang S2 itu yang berubah bergelombang, yang S3 yang berbukit lah. Nah yang N itu yang kita bilang areal curam terjal, seperti itulah. Itu gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah sebagai informasi tambahan, seiring berkembangnya teknologi, jadi saat ini kan kalau Bapak Ibu kawan sawit tahu drone itu kan ada drone yang sering buat mainan-mainan itu. Nah sekarang itu digunakan juga untuk mengoptimalkan perkebunan sawit. Jadi digunakanlah drone, banyak fungsinya banyak. Dari drone itu kita bisa membuat foto udara. Jadi arealnya difoto secara vertikal difoto. Jadi nanti hasil fotonya itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Itu setelah difoto kita bisa membuat peta kebun kita, bisa digunakan untuk mapping lah. Nah setelah bisa dapat peta kebun karena dia drone terbangnya kan rendah ya, terbangnya rendah, jadi bisa nampak dengan jelas tanaman sawit, bisa dilakukan sensus pokok karena kelihatan kan bisa dihitung, palm countingnya bisa dilakukan, yang kemudian kita bisa juga gunakan untuk membuat peta kemiringan lahan. Kemudian bisa kita lihat tutupan lahan, land covernya dari hasil foto drone. Juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pokok-pokok yang terkena defisiensi unsur hara. Bisa juga dilakukan untuk mengidentifikasi areal-areal yang rendahan yang punya potensi genangan. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai drone untuk mengoptimalkan pengelolaan kebun sawit kita. Nah, ini salah satu contohnya hasil foto tadi bisa dipakai untuk identifikasi land cover, berapa areal tanamnya, berapa areal yang kosong, berapa hektar. Ini sebagai contoh ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk membuat peta topografinya. Bisa dapat nanti ketinggian peta MDPL-nya bisa diperoleh dari hasil drone tadi. Bisa dibuat untuk peta kemiringan lereng, peta kelas lereng lah kita bilang peta kelas lereng. Ada kelas lereng yang hijau itu yang flat, yang hijau muda, bergelombang, berbukit, sampai yang curam, yang merah. Untuk potensi genangan juga bisa diidentifikasi gitu dari hasil foto drone tadi. Jadi areal-areal yang cekung bisa kelihatan lah setelah kita olah datanya, ditampilkan dalam bentuk 3D, nah ketahuan lah dia. Nah, yang kemudian juga bisa dilakukan sensus, dilakukan palm counting, karena kan fotonya jelas tadi, pokok-pokok sawitnya kelihatan masing-masing per
per pokok. Jadi bisa dilakukan sensus, daripada kita melakukan sensus manual kan belum tentu benar. Kalau ini udah jelas mau kelihatan. Kalau manual bisa saja ngarang-ngarang yang sensus kan sekian gitu. Kalau ini nggak bisa nipu, langsung kelihatan. Bisa diidentifikasi per pokok. Bisa juga dilakukan identifikasi defisiensi nutrisi. Jadi kalau dari foto tadi kelihatan yang kuning udah jelas lah, itu pasti ada yang nggak normal. Bisa defisiensi N, bisa defisiensi Mg, kita yang jelas itu defisiensi unsur hara seperti itu. Sawit Pro terus tumbuh.